Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Stuti dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya menyelesaikan tugas dari mata kuliah Life Skill atau Kewirausahaan. Pertama-tama yaitu saya akan membahas mengenai deskripsi penyebab kesalahan berpikir di lingkungan pertemanan, keluarga, dan media sosial. Kemudian yang kedua, berikan landasan teori mengenai penyebab kesalahan berpikir tersebut. Jadi kesalahan berpikir itu adalah sebagai penalaran yang menipu sehingga menyesatkan bahwasanya hal tersebut benar adanya. Kemudian pola pikir yang keliru terhadap sesuatu. Jadi kali ini kita akan bahas mengenai kesalahan berpikir yang terjadi di lingkungan. Tentunya kita selalu mendapatkan setiap harinya mengenai pola pikir yang berbeda di mana saja yang kita temui, baik itu di lingkungan pertemanan, lingkungan sekolah, lingkungan bahkan di lingkungan keluarga dan media sosial yang kita lakukan setiap harinya. Jadi tentunya kesalahan berpikir itu yang menyebabkan adanya kesalahpahaman dan di mana kita seperti tersesat dalam pemikiran yang seharusnya tidak perlu dipikirkan karena adanya faktor dari pola pikir yang berbeda yang kita temui atau tingkah laku yang kita lakukan di setiap harinya yang menyebabkan kesalahan berpikir itu menjadi faktor yang menghambat ke masa depannya. Jadi pertama yang saya bahas itu mengenai kesalahan berpikir tentunya di lingkungan keluarga. Tentunya di setiap keluarga itu memiliki pola pikir yang berbeda. Terutama di dalam diri saya, terkadang kalian pasti berkeluh kesah terhadap orang tua kalian mengenai kenapa saya selalu disuruh, kenapa sih saya selalu disuruh masak, kenapa sih saya harus menjadi wanita seperti dia. Kita dihadapkan ke pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan diri kita. Adapun pola pikir yang menganukan kita untuk melakukan hal tersebut. Adapun pola pikir keluarga itu ada positif dan ada negatifnya, tergantung cara kita menilainya. Jadi di dalam perkataan, di dalam ajaran-ajaran yang telah orang tua berikan itu memang memiliki nilai yang baik untuk masa depan kita. Kemudian jika ada pun hal yang tidak baik itu kita bisa mengoreksi diri dan mengubahnya menjadi hal yang baik. Kemudian ada pun pemikiran saya itu kenapa ada orang yang mengatakan bahwasanya cinta pertama itu adalah seorang ayah bagi anak perempuannya. Nah, kalian pasti kebanyakan berpikir seperti itu dan ada juga orang yang berpikir tidak seperti itu. Nah, itu adalah pola pikir yang dimana menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi kita sebagai perempuan. Tapi menurut saya pemikiran hal tentang tersebut selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai landasan teori landasan teori mengenai kesalahan berpikir. Yaitu pertama itu dalam keluarga, tentunya karena kurangnya komunikasi yang buruk sehingga kesalahan dalam menyampaikan informasi atau pemahaman dapat menimbulkan misinterpretasi. Kemudian kedua yaitu karena pengaruh emosional. Terkadang memang orang tua maupun anak itu pasti mereka mempunyai emosi yang berbeda. Kemudian ada juga emosi yang selalu tidak bisa mereka kontrol, sehingga apa yang mereka tidak suka yang dia dengar itu pasti dia menimbulkan emosi yang luar biasa dan dia mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kemudian dia berpikir segala sesuatunya itu salah di mata dia. Kemudian biasa itu karena tekanan sosial karena harapan dari orang tua. Terkadang orang tua selalu mengatakan harapan dan kita sebagai anak juga berpikir untuk mengikuti arahan tersebut, tapi kita juga menjadi hambatan. Itulah yang menjadi tekanan batin. Kemudian pendidikan dan pengalaman juga menjadi pandangan yang tidak selaras dalam keluarga. Kemudian kurangnya ruang untuk diskusi. Terkadang kita sebagai anak juga mungkin kadang berinteraksi kepada orang tuanya, kemudian tidak adanya dialog terbuka sehingga kesalahpahaman bisa berkembang dan menjadi semakin besar. Jadi misalnya mereka mempunyai masalah keluarga tetapi mereka tidak melakukan musyawarah bersama,
mereka berpikir sendiri-sendiri dan tidak menyelesaikan secara bersama, sehingga biasa timbulnya ketidakharmonisan terhadap keluarga seperti itu. Selanjutnya yaitu kita akan bahas mengenai kesalahan berpikir dalam pertemanan, yaitu dimana kita selalu dihadapkan pada teman-teman yang berbeda dan kita berada di lingkungan pertemanan dengan orang-orang yang selalu menghadirkan drama yang setiap harinya pasti ada. Kemudian di dalam pertemanan tentunya itu menjadi faktor atau konflik utama di dalam diri kita sendiri, karena pastinya di dalam pertemanan itu akan menyambung ke dalam diri kita. Jadi apa yang kita lakukan terhadap atau pergaulan kita terhadap pertemanan tersebut itu akan juga kita lakukan di dalam diri kita sehari-hari tentunya. Jadi terkadang di dalam pertemanan itu kita pastinya sering membicarakan orang. Kemudian di dalam pertemanan itu pasti tentunya adapun hal positif yang tentunya yang kita dapatkan, tetapi ada juga tentunya pertemanan yang negatif. Jadi bagaimana cara kita menghadapi orang yang pertemanan kita itu bisa dibilang negatif, tetapi kita harus menghadapi teman tersebut setiap harinya. Jadi tentunya kita bisa melakukan yang namanya kasih batas antara kita dengan teman yang mengarah kepada hal-hal yang negatif tersebut. Karena kenapa? Jika kita terus-menerus mengikuti arahan dari teman kita yang mengajak hal-hal yang seperti itu, tentunya itu akan menjadi tertanam di dalam diri kita sendiri bahwasanya kita itu selalu salah dalam melakukan hal tersebut, karena kita selalu mengikuti apa yang teman kita katakan, bukan pada diri kita sendiri. Jadi tentunya untuk segala sesuatunya itu kita juga harus berpikir bahwa jangan terlalu percaya terhadap pertemanan, dan juga jika ada teman yang tidak baik maka jauhilah saja. Kemudian kita jangan mudah untuk bercerita apapun terhadap teman kita. Itu juga yang menjadi faktor utama dalam kesalahan berpikir kita. Jadi kadang di dalam pertemanan itu ada yang merujuk baik, ada juga yang merujuk kepada dendam karena berpola pikir yang berbeda. Selanjutnya yaitu kesalahan berpikir di dalam media sosial. Sangat berkaitan dengan hubungan di media sosial karena di situ terdapat banyak pemikir-pemikir yang sebenarnya bisa merusak pada diri kita sendiri, karena yang dimana pastinya setiap kita memposting sesuatu pasti banyak pendapat atau komentar-komentar yang ada di media sosial tersebut, yang dimana kita terbawa pada perkataan di medsos tersebut yang membuat kita insecure, yang membuat kita dilema, membuat emosi kita naik. Terkadang memang di media sosial itu kita harus memposting hal yang baik atau yang misalnya membuat edukasi atau semangat begitu kepada penonton yang lain, agar mereka berpikir hal yang baik pula terhadap kita. Tetapi kebanyakan memang di media sosial itu mereka pastinya ada yang tidak suka dengan kita, yang dimana kita sudah melakukan hal yang baik, tetapi di mata mereka kita ini dianggap buruk terhadap mereka, terhadap dia. Jadi ya mungkin kita harus bisa mengkontrol dan tidak membawa ke dalam pikiran atau kita hiraukan saja perkataan-perkataan yang ada di media sosial. Dan tentunya kita sebagai pengguna juga harus mewaspadai mengenai aplikasi-aplikasi di. Itulah tadi penjelasan mengenai deskripsi maupun landasan teori penyebab kesalahan berpikir, baik itu di kalangan lingkungan pertemanan, keluarga, dan media sosial. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.